Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Apoteker Nur Ismiati MSc selaku dosen pembimbing PKL, dan yang terhormat, Ibu Apoteker Anggityas Puspitasari SPAM selaku pembimbing lahan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil praktek kerja lapangan Merapi Pharma Herbal pada periode 29 Maret sampai 10 April tahun 2021. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Afria Susanti, Amelia Ekasari, Anissa Yontafira, Muhammad Iqbal Fairuz Zuhri, dan Novita Rahmawati dari Prodi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia Yogyakarta tahun 2021. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai 3 bab. Untuk bab yang pertama yaitu pendahuluan, bab yang kedua gambaran umum, bab yang ketiga kegiatan dan pembahasan, kemudian bab yang keempat yaitu kesimpulan dan saran. Masuk pada bab yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan daerah tropis dikenal sebagai sumber bahan baku obat-obatan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Indonesia memiliki prospek yang baik pengembangan agroindustri tanaman obat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992, obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Salah satu produsen obat tradisional adalah Merapi Pharma Herbal, terkenal dengan produk unggulannya yakni 19 jenis jamu godok. Merapi Pharma Herbal mempunyai jamu godok dari berbagai tanaman herbal. Produk-produk Merapi Pharma Herbal berlabel jamu dengan standar CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Tujuan dari dilakukannya praktek kerja lapangan di Merapi Pharma Herbal yaitu, untuk yang pertama, tujuan umum, mampu mengetahui, mempelajari, serta menerapkan teori dan praktek cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB di Merapi Pharma Herbal yang sesuai dengan prosedur yang benar, dan memberi pengalaman kerja nyata yang terampil di bidang kefarmasian untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi ahli media farmasi yang profesional dan bertanggung jawab. Kemudian untuk tujuan khusus yang pertama, yaitu untuk mengetahui cara pembuatan obat tradisional yang baik. Yang kedua, untuk mengetahui cara pengelolaan pergudangan. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pengemasan. Yang keempat, untuk mengetahui cara pengawasan mutu. Dan yang kelima, untuk mengetahui cara pengelolaan limbah. Bab kedua, gambaran umum UKOT. Dalam bab gambaran umum UKOT, selanjutnya untuk bab kedua, gambaran umum UKOT. A. Tinjauan umum UKOT. Yang pertama, jenis-jenis UKOT. Menurut Permenkes nomor 6 tahun 2012 tentang industri usaha obat tradisional, jenis-jenis usaha obat tradisional dibagi menjadi 5. Yang pertama, industri obat tradisional. Yang kedua, industri ekstrak bahan alam. Yang ketiga, usaha kecil obat tradisional. Yang keempat, usaha jamu racikan. Yang kelima, usaha jamu godok. Untuk definisi UKOT sendiri, menurut Permenkes nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen. UKOT hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undang dari menteri yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk memberikan izin pendirian kepada UKOT sesuai persyaratan. UKOT harus memiliki sertifikat CPOTB yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM untuk mendapatkan izin edar. Permohonan izin UKOT. Yang pertama, permohonan izin UKOT diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Provinsi
dengan tembusan kepada kepala dinas kabupaten atau kota dan kepala balai setempat. Yang kedua, paling lama 7 hari kerja sejak penerimaan tembusan permohonan untuk izin UKOT. Yang ketiga, paling lama 14 hari kerja setelah pemeriksaan terhadap kesiapan atau penentuan CPOTB dinyatakan selesai, kepala badai setempat wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada kepala dinas provinsi. Yang keempat, paling lama 14 hari kerja setelah pemeriksaan terhadap kesiapan administrasi dinyatakan selesai, kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota wajib menyampaikan hasil pemeriksaan. Yang kelima, apabila dalam 30 hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh kepala dinas provinsi, tidak dilakukan pemeriksaan atau sertifikasi permohonan, dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Kepala Balai setempat. Yang keenam, dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah menerima rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Kepala Badai setempat atau 30 hari kerja setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyetujui, menunda atau menolak permohonan izin UKOT. Yang ketujuh, permohonan izin UKOT ditunda atau ditolak apabila ternyata belum memenuhi persyaratan tersebut. Dalam hal pemberian izin UKOT ditunda, kepada pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 6 bulan sejak diterimanya surat penundaan. Untuk yang selanjutnya, pada kali ini ada tinjauan umum dari CV Merapi Pharma Herbal. Yang pertama, tujuan berdirinya CV Merapi Pharma Herbal. Latar belakang berdirinya CV Merapi Pharma Herbal adalah tingginya permintaan pasar atau demand akan bibit tanaman obat dan jamu tradisional sementara produksi masih rendah supply. Sehingga sesuai hukum ekonomi dan analisis bisnis peluang untuk mengembangkan bisnis di bidang ini masih sangat besar. CV Merapi Pharma Herbal diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar akan bibit tanaman obat tradisional. CV Merapi Pharma Herbal diresmikan pada awal bulan Januari 2002 dengan jumlah tanaman obat yang dikembangkan 200 lebih jenis tanaman obat dan berhasil membudidayakan tanaman langka yaitu bawang sabrang atau Eleftherin American Mer. Kemudian ada visi dan misi. Untuk visi dari CV Merapi Pharma Herbal sendiri adalah menghadirkan jamu herbal yang berkualitas, murah, menyehatkan, dan berkhasiat. Kemudian misi dari CV Merapi Pharma Herbal yaitu menghadirkan outlet jamu herbal di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian lokasi dan sarana produksi. Untuk yang pertama, lokasi dari CV Merapi Pharma Herbal sendiri berada di sebelah utara kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kaliurang, KM 21,5, Dusun Sidorejo, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk letak perkebunan dari kota jaraknya kurang lebih 21,5 km. Kemudian sarana produksi. Pada saat memasuki area CV Merapi Pharma Herbal, dapat dilihat gudang bahan baku yang berada di sebelah selatan gedung utama outlet Jamu Godok. Selanjutnya, gedung produksi antara lain mencakup yang pertama ruang produksi, yang kedua ruang sortasi, ketiga ruang pengovenan, keempat ruang pengemasan primer dan sekunder, kelima gudang produk jadi. Sementara alat-alat produksi yang digunakan antara lain oven, mesin penggiling, mesin rajang, pisau untuk merajang, kompor pemanas, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu untuk yang selanjutnya yaitu bab 3, kegiatan PKL dan pembahasan. Yang
Yang pertama, kegiatan PKL. Kegiatan PKL dilaksanakan di industri obat tradisional Merapi Pharma Herbal pada tanggal 29 Maret sampai 3 April secara offline. Sedangkan kegiatan selanjutnya dilakukan secara online pada tanggal 5 April sampai 10 April 2021. Kegiatan PKL ini dilakukan dengan pembagian shift dan pembagian tanggung jawab di bagian produksi dan outlet. Pada bagian produksi, hanya terdapat satu shift, yaitu shift pagi, yang dimulai pada pukul 7.15 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di bagian outlet terbagi menjadi dua shift. Shift pagi dimulai pukul 6.45 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Pada bagian outlet, untuk pembagian shift siang berbeda karena terdapat dua outlet, yaitu outlet Kaliurang dan outlet Palagan. Shift siang dimulai pada pukul 11.15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk outlet Kaliurang, sedangkan untuk outlet Palagan, shift siang dimulai pukul 12.15 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hari pertama, pada hari pertama PKL dilaksanakan dengan pembekalan dan orientasi di bagian produksi oleh seluruh peserta PKL kelompok 9 bersama pembimbing dari lahan PKL. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama, pembekalan dan orientasi dilakukan pembimbing dari lahan PKL untuk menjelaskan kepada mahasiswa PKL bagaimana alur produksi di Merapi Pharma Herbal dan bagian-bagian ruangan produksi. Yang kedua, melakukan pengemasan primer dan sekunder, sediaan jamu kodok jaga pria. Yang ketiga, melakukan penyimpanan sediaan produk jadi pada rak penyimpanan. Penyimpanan dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku di Merapi Pharma Herbal, yaitu dengan metode FIFO atau first in first out dan FIFO first expired date first out. Untuk hari kedua dan ketiga, pada hari kedua dan ketiga PKL dilaksanakan pada bagian outlet Kaliurang dengan pembagian dua shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Masing-masing shift dilakukan oleh satu orang. Adapun kegiatan yang dilakukan seperti yang pertama, membantu membersihkan outlet Kaliurang. Yang kedua, melakukan pengorderan atau pemesanan produk jamu instan dan jamu kodok ke gudang penyimpanan. Yang ketiga, pemesanan barang dilakukan penyimpanan produk jamu dalam rak penyimpanan sesuai SOP yang berlaku, yaitu dengan metode FIFO dan FEFO. Yang keempat, meracik jamu kodok yang akan dijual di outlet. Yang kelima, melayani pelanggan yang membeli jamu kodok, serta menyiapkan jamu racikan yang dipesan oleh pelanggan atau mitra. Untuk yang hari kelima, pada hari kelima atau hari terakhir PKL, offline di Merapi Pharma Herbal, kegiatan di bagian produksi yaitu melakukan pemisahan produk jamu Simplicia yang sudah terkontaminasi oleh kutu dengan produk jamu Simplicia yang belum terkontaminasi oleh kutu. Kemudian dibersihkan dengan cara dicuci menggunakan air mengalir dengan dilakukan pembilasan minimal sebanyak 3 kali sampai kutu hilang. Kemudian dilakukan sortasi basah. Yang kedua, melakukan pengecekan barang di gudang yang belum tertulis di kartu stok. Yang ketiga, melakukan pengemasan sekunder jamu kodok Jagangin dan Jagasma. Yang keempat, diakhiri dengan diskusi serta evaluasi PKL di Merapi Pharma Herbal. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, membahas tentang CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Menurut Permenkes nomor 6 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional, CPOTB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang kedua,
membahas tentang pengelolaan pergudangan. Pengelolaan pergudangan di industri Merapi Farma Herbal memiliki beberapa gudang untuk menyimpan produk, antara lain gudang kotor, gudang bersih, dan gudang produk jadi. Pada gudang kotor digunakan untuk menyimpan bahan baku atau simplisia baru yang datang dari supplier dan belum disortir. Kemudian, pada gudang bersih, di industri Merapi Farma Herbal digunakan untuk menyimpan bahan baku simplisia bersih yang telah disortasi. Sedangkan yang terakhir yaitu gudang produk jadi yang ada di industri Merapi Farma Herbal digunakan untuk menyimpan produk jadi atau produk yang sudah dikemas. Selanjutnya, yang ketiga pengemasan. Kegiatan pengemasan yang dilakukan di industri Merapi Farma Herbal memiliki fungsi yaitu untuk membagi dan mengemas produk ruahan menjadi produk jadi. Pengemasan dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan, dan mutu produk akhir yang dikemas. Selanjutnya yaitu pengawasan mutu. Pengawasan mutu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu eksternal dan yang kedua internal. Pengawasan secara internal yaitu dilakukan dengan teknik sampling dengan kotak atau box, dilakukan dengan mengambil 20 bungkus dari bagian atas dan bagian bawah, kemudian teknik sampling pada karung dibagi menjadi 3, yaitu dari atas, tengah, dan bawah dengan cara karung ditusuk menggunakan alat sampling. Jika diketahui bahan baku yang sudah berjamur, maka menuju ruang karantina. Selanjutnya, yaitu pengawasan mutu secara eksternal. Produk yang sudah jadi diambil 20 bungkus untuk setiap batch-nya, kemudian dibawa ke Balai Kesehatan DIY, dan dilakukan pengecekan mutu produk dengan parameter uji, yaitu kadar air, mikrobiologi, dan kadar logam. Pada pembahasan yang terakhir, yaitu pengolahan limbah. Pengolahan limbah menurut CPOTB antara lain, limbah yang dihasilkan tidak boleh dibiarkan menumpuk. Limbah dan bahan sisa hendaknya ditampung dalam wadah yang tertutup rapat dan diberi tanda yang jelas yang menyatakan jenis dan penggolongan risiko limbah tersebut. Pengolahan limbah yang berada di CV Merapi Farma Herbal yaitu memiliki bentuk limbah padat dan limbah cair. Pengolahan limbah padat seperti rimpang kayu yang sudah berada di pembuangan akhir, limbah dilakukan dengan pembuangan limbah dilakukan dengan pembakaran yang selanjutnya akan dijadikan arang. Sedangkan limbah sisa bahan baku produksi sendiri dilakukan pengolahan sebagai pupuk yang selanjutnya digunakan untuk pembibitan tanaman. Nah, untuk limbah yang cair yang ada di CV Merapi Farma Herbal yang berasal dari sisa pencucian bahan baku produksi yang berasal dari sisa pencucian bahan baku langsung dialirkan melalui pipa dan langsung dibuang ke pembuangan akhir limbah cair atau selokan. Untuk yang terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan kegiatan PKL yang telah dilaksanakan secara offline selama 5 hari di Merapi Farma Herbal, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet dan effervescent. Yang kedua, CPOTB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang ketiga, pengelolaan
pergudangan di industri Merapi Farma Herbal. Pengelolaan pergudangan di industri Merapi Farma Herbal memiliki beberapa gudang untuk penyimpanan produk, antara lain gudang kotor, gudang bersih, dan gudang produk jadi. Yang keempat, kegiatan pengemasan. Kegiatan pengemasan berfungsi sebagai membagi dan mengemas produk rumahan menjadi produk jadi. Proses pengemasan di industri Merapi Farma Herbal terdapat dua jenis kemasan, yaitu kemasan primer dan kemasan sekunder. Yang kelima, pengawasan mutu. Pengawasan mutu pada industri Merapi Farma Herbal dibagi menjadi dua, pengawasan mutu secara internal dan pengawasan mutu secara eksternal. Yang keenam, pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah di industri Merapi Farma Herbal yaitu yang pertama ada limbah cair. Limbah cair seperti pengelolaan limbah di industri Merapi Farma Herbal yaitu limbah cair dan limbah padat. Jadi limbah cair biasanya langsung dibuang di selokan, sedangkan limbah padat yang bersifat keras seperti batang akan dibakar. Selanjutnya, untuk saran bagi industri Merapi Farma Herbal, selama kegiatan produksi berlangsung, hendaknya seluruh karyawan memakai alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan baju seragam untuk menjaga higien dan sanitasi. Untuk menjaga kualitas produk, perlu adanya standarisasi mutu produk. Untuk peningkatan pengemasan produk industri Merapi Farma Herbal, sebaiknya gunakan media cetak, majalah, surat kabar, atau yang lainnya, maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan internet dalam periklanan. Untuk bagi mahasiswa, untuk meningkatkan kedisiplinan mahasiswa saat praktek kerja lapangan, apabila melakukan hal-hal yang kurang berkenan, diberikan sanksi. Bagi Politeknik Bakti Setia Indonesia Yogyakarta, sebaiknya dosen pembimbing melakukan pemantauan secara rutin kepada mahasiswa di tempat praktek kerja lapangan untuk setiap kelompok. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.